Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik Pak, mari kawan-kawan sebelum mulai pembelajaran hari ini kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Baik. Sebelumnya ada nggak yang hadir hari ini? Hadir. Bagus, bagus. Alhamdulillah kalau gitu. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak mau nayangin satu video nih. Ada ya? 1, 2, 3. Oke. Fas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Mau tahu enggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau lari, batang tenggorok atau trakea, cabang-batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Ya Pipo, melalui lubang hidung udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung akan lebih baik loh Pipo, karena dengan berpikir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk mencari udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Oke. Dari video tadi ada apa aja sih organ-organ pada sistem pernafasan? Oke, Bapak. Ada hidung, Pak. Bagus. Ada lagi? Ya Pak. Kasih Wi, boleh? Paru-paru Pak. Oh, pintar ya. Oke, dari tadi ada hidung, paru-paru, trakea, dan apa? Bronkus. Baik. Setelah kita melihat video tadi, kira-kira hari ini kita bakal belajar apa nih? Ada yang tahu nggak? Bapak. Oke. Kamu. Kacamata. Sistem pernapasan manusia Pak. Sistem pernafasan. Ya. Ada lagi dan? Dan gangguannya Pak. Oke, pintar sekali Eva. Oke. Baik. Tahukah kalian banyak kejadian-kejadian sistem pergangguan pada pernafasan yang terjadi diakibatkan oleh gangguan udara atau polusi dan juga asap-asap rokok. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang itu. Jadi Bapak mulai pertanyaan nih buat kalian. Kalau paru-paru kita rusak, apakah kita masih bisa bernafas dengan normal? Pak. Saya Pak. Oke, novel duluan tadi. Tidak bisa ya Pak, karena paru-paru itu penting untuk mengambil oksigen Pak. Betul sekali Bapak. Salah ya Pak. Kalau begitu, marilah kita langsung saja masuk ke kegiatan utama kita. Bapak punya satu gambar buat kalian. Coba kalian lihat secara baik-baik ya. Baik Pak. Oke Pak.
menurut kalian, gambarnya kecil banget ya. Nah, menurut kalian apa yang terjadi pada gambar ini? Pak, Oke, Ellen. lagi kena macet Pak. Oke, jawabannya mungkin kurang tepat ya. Tapi nggak, makasih Ellen udah menjawab. Ada lagi nggak yang bisa jawab? Jawab. Pak, Ya, tidak. yang saya lihat itu seperti ada polusi dan juga banyak kendaraan Pak. Oke, terima kasih Rida. Jawabannya sangat bagus. Tadi tentang gambar ini adalah polusi udara dan juga asap-asap kendaraan ya. Jadi setelah ini Bapak bakal membagi kalian ke dalam dua kelompok. Jadi Bapak akan pilih sendiri kelompoknya ya. Jadi ada tentunya. Nah, oke. Kelompok sini aja lah. Kelompok 1 itu ada Oke, ini ya kelompoknya ya. Silakan untuk rapatkan kursi kalian, meja kalian. Ya, sudah semua? Oke, sebelum Bapak kembalikan lembar kerja yang akan kalian kerjakan, Bapak mau jelasin dulu ke kalian nih. Jadi kan tadi udah dibagi dua kelompok. Kelompok 1 bakal mengerjakan soal asma, kelompok 2 soal bronkitis. Dan apa sih Pak yang dicari? Yang dicari itu penyebab, gejala, pencegahan, dan organ yang terpengaruh. Nah, kalian bisa keluarkan handphone kalian untuk mencari di internet ataupun menggunakan buku kalian. Baik Pak. Oke, bagikan ya. Ini gambarnya. Silahkan dikerjakan. Bapak berikan waktu 20 menit. Kerjakan semaksimal mungkin. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya kepada Bapak ya. Baik Pak. Asma. Biasanya ya, satu Ada kesulitan nggak?
Coba cek apakah meningitis itu menyebabkan infeksi dan bagaimana pengaruh terhadap fungsi ini. Dari dua di kalian sebutkan. Oke, anak-anak, waktunya tinggal 10 menit lagi. Dicek lagi kalau masih ada kesalahan. Waktunya sisa 5 menit lagi. Baik, waktunya sudah habis. Silakan waktunya presentasi ya. Siapa duluan nih yang mau maju nih? Kelompok satu dulu. Ayo perwakilan aja ya. Perwakilan kelompok maju ke depan untuk menjelaskan hasil diskusinya. Oke. Baik, saya Helen dari perwakilan kelompok 1. Jadi, asma adalah gangguan pernafasan yang menyebabkan penyempitan saluran nafas. Penyebabnya bisa karena debu, bulu hewan, dan udara dingin. Gejalanya itu sesak nafas, dada terasa berat, dan batuk. Pencegahannya bisa dengan menghindari pemicu dan menggunakan inhaler. Cukup. Apakah kelompok 2 ada yang ingin bertanya? Saya Pak. Saya mau nanya Pak ke kelompok 1, apakah asma bisa sembuh total? Baik, izin menjawab. Jadi Ini aja. Yang enggak presentasi bisa bantu menjawab. Baik Pak. Saya boleh coba jawab. Asma itu sebenarnya tidak bisa sembuh total, tapi bisa dikendalikan. Itu baiklah. Oke. Baik Kak. Boleh duduk lagi deh, Bro. Baik, terima kasih Kak. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Nah, inilah kelompok 2 untuk melakukan presentasi. Ayo silakan perwakilan dari kelompok 2 untuk maju ke depan. Ayo Bapak. Baik, saya Napono Prietda. Ya Bapak, jangan dulu. Ayo. Ayo, ini semangat dong teman-teman.
berdasarkan hasil diskusi kelompok kami tadi. Jadi bronkitis adalah peradangan pada bronkus. Jadi penyebabnya itu biasanya itu ada infeksi virus atau bakteri. Juga bisa merokok karena merokok. Jadi gejalanya itu batuk berdahak, demam dan sesak. Cara pencegahan itu yang pertama itu tidak merokok, menghindari asap dan juga menjaga imun tubuh. Oke, sangat baik. Gimana untuk kelompok 1 apakah ada yang ingin bertanya? Saya Pak, Oke, Pak. izin bertanya ke kelompok 2. Kalau bronkitis akut itu berapa lama biar bisa sembuh? Gimana kelompok 2? Mungkin teman saya bisa bantu menjawab. Ya. Aduh, masih bingung Pak, tapi belum tahu jawabannya. Masih bingung ya. Baik, kalau tadi masih bingung ya. Iya, Jadi Pak. jawabannya itu sekitar 1 sampai 2 minggu, tergantung kondisinya. Kalau memang tidak dijaga, maka dia akan semakin berbahaya, akan mengakibatkan penyakit yang lebih berbahaya lagi sehingga menjadi kronis. Begitu jawabannya. Paham semua? Oke, baik sekali dari kelompok 2 dan kelompok 1. Mari kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik, Bapak ingin memberikan sedikit evaluasi kepada kalian. Bagaimana sih apa saja yang tadi kita pelajari tentang gangguan pada pernafasan? Ada yang bisa jelasin lagi nggak? Pak, Oke, Fauzia. tadi kita sudah mempelajari kalau asma itu karena alergi atau pemicu dari lingkungan, sedangkan kalau bronkitis itu karena infeksi, Pak. Baik, terima sekali Fauzia. Oke, jawaban yang bagus dari Fauzia. Nah, bagaimana dengan kesamaan penyebabnya? Saya Pak, Oke, Rima. dua-duanya itu bisa terjadi karena polusi asap rokok dan juga kendaraan Pak. Baik sekali. Jadi asma dan bronkitis itu bisa terjadi karena tadi dua hal tadi, yaitu asap-asap polusi udara dari kendaraan dan asap rokok ya. Jadi kita harus mengurangi. Kalau misalnya motornya diganti oli, silakan ganti oli karena itu bakal menyebabkan knalpotnya itu mengeluarkan asap-asap yang tidak menyenangkan. Iya, Pak. Dan juga yang merokok, ada yang merokok nggak di sini? Nggak ada, Bagus. Nopal ya? Enggak Pak. Oh enggak. Ya udah, kayak gitu. Baik. Jadi setelah semua yang sudah kita pelajari, ada nggak sih yang bisa nyimpulin semua yang tadi sudah kita jelasin, yang sudah kita pelajari sama-sama hari ini? Saya Pak. Oke, Rida. Jadi kita hari ini belajar tentang proses pernafasan, terus organ yang terlibat, sama gangguannya Pak. Baik sekali. Baik, setelah berakhir sudah pelajaran kita pada hari ini, kalian semua telah melaksanakannya dengan sangat baik. Kalau begitu sudah selesailah pelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian semua bisa menjaga kesehatan, terutama pada kesehatan sistem pernafasan kalian. Mungkin segitu dari Bapak. Mungkin ketua kelas dapat menyiapkan untuk pulang. Sabar ya, orang masih kelompok ya. Balikin dulu. Sabar. Berdoa dulu lah. Enggak, ini balik. Dari mana tadi Bang? Bapak harap kalian menjaga Oke, Simbang. sebelum jam pulang.
sebelum kita pulang, kalian bisa duduk ke tempat masing-masing, kembali lagi ke tempat masing-masing. Baik, Pak. Dan untuk ketua kelas, silakan disiapkan doa untuk kita pulang pada hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita bersama-sama untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Sekian dari Bapak. Bapak akhiri. Wassalamualaikum